Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Para pendengar dan pemirsa serta anak-anak Bapak dan kaum muslimin muslimat, sebelumnya sudah kita mengaji surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah itu sudah dibaca sampai 255 yang dikenal dengan ayat kursi. Karena itu dulu sudah dibaca, yaitu seperti yang sudah dituliskan sebelumnya, Allah la ilaha illahu, atau Allah la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, sampai berakhir. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita ulang lagi. Ini adalah sebagai intermezzo atau sebagai selingan dari pengajian kita dari bahasa. Adapun mengenai bahasa Arab, dulu adalah mulai pola kalimat, subjek, predikat, pola kalimatnya, subjeknya adalah kata penunjuk, sebutan adalah kata benda atau kata sifat. Nah, sekarang sebagai selingan menunggu buku pelajaran kedua, nah, maka dilanjutkan lagi pelajaran yang lama, yaitu ayat kursi, ayat 255. Lanjutannya adalah mengenal Allah. Nah, itu makanya dulu Buya sebutkan bahwa awaluddini, yang paling utama atau yang paling pertama-tama sekali bisa berdirinya tatanan atau din itu adalah tatanan, cara, peraturan-peraturan bagaimana penyembahan terhadap Tuhan, bagaimana pergaulan sesama manusia, bagaimana cara mencari, bagaimana nanti akhlak, bagaimana muamalah, semuanya itu adalah berkaitan dengan din. Maka namanya ada hari din, hari pembahasan tata cara hidup. Awalnya adalah awaluddin ma'rifatullah. Jadi awaluddini, pokok kalimat itu belum belajar. Belajar kita masih haza kitabun, sedangkan awaluddini itu pokok kalimat belum dipelajari pola seperti itu. Baru khabarnya ma'rifatullah. Jadi awaluddini ma'rifatullah. Nah, sekarang dilanjutkan untuk mengenal Allah. Jadi lanjutan untuk mengenal Allah disebut dengan ma'rifah. Ma'rifatullah antara lain pengenalan ayat atau penggalan dari ayat 255 surah Al-Baqarah. Apa penggalannya? Nah, penggalannya adalah la ta'khuzuhu sinatu wala naum. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Berarti ada sebelumnya Allah, la ilaha illa wal hayyul qayyum, baru la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Jadi seolah-olah di sini Allah diperkenalkan kepada kita adalah la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Jadi Allah tidak menimpa akannya atau tidak mengenai terhadapnya Allah, yaitu mengantuk, dan tidak pula mengenai kepada Allah tidur. Nah, cuma bahasa bebasnya kadang-kadang Allah tidak mengantuk dan tidak tidur begitu. Nah, inilah yang akan dijelaskan kembali. Pertama, kajian tata bahasa. Walau ini sudah di atas tata bahasanya, sedangkan yang belajar model pertama, yaitu pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat itu masih di bawah. Ini sudah langsung di atas. Ini kan sebagai selingan. Ya, jadi
Bagaimana Allah? Nah, disebutkan la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Apa bacaannya? La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Jadi sering atau acap-acap kali atau acok-acok diulang. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. La, nah lihat ya, la. La itu namanya menurut bahasa kajian Arab adalah huruf nafi. Nafi itu tidak, jadi huruf menidakkan. Nah, jadi di sini pakai huruf menidakkan. Jadi seolah-olah Allah diperkenalkan kepada kita, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Jadi la adalah huruf nafi, artinya tidak. Huruf ini masuk ke 14 fi'il mudhari. Kan sudah jauh pelajarannya di atas. Kita belum apa-apa, tapi ini nggak apa-apa sebagai selingan. Tapi kalau begini terus sistem belajarnya terlalu banyak, sulit untuk dapatnya. Huruf ini, maksudnya huruf nafi ini, masuk ke 14 bentuk fi'il mudhari. Ya, perlu ditambah pengetahuan. Nah, ini makanya perlu ditambah pengetahuan. Pengetahuan kita maksudnya bersama-sama bahwa kata tidak ini yang digunakan pada ayat ini, la ta'khuzuhu ini, ya berbeda pengertiannya dengan kata tidak yang digunakan kepada selain Allah. Jadi kalau ayat ini kan untuk Allah ini. La ta'khuzu sinatu wala naum. Tidak menimpa atau mengenai terhadap Allah ngantuk dan tidak pula menimpa terhadap Allah tidur. Nah, ini la-nya ini berbeda dengan la penggunaan selain dari Allah. Ya, penggunaan selain Allah. Selain Allah, siapa maksudnya? Tentu alam. Yang dikatakan alam apa? Selain dari badan kita. Ya, selain dari Allah. Jadi putar-putarnya di situ. Yang dikatakan alam selain dari Allah. Yang Allah selain dari alam. Jadi Allah tidaklah alam. Jadi kalau digunakan kata tidak untuk alam, berbeda artinya dengan tidak untuk Allah. Nah, mari kita lihat kata selanjutnya. Kata selanjutnya kan masuk ke fi'il mudhari tadi. Nah, ini dia. Jadi la ta'khuzu. Sampai di sini fi'il mudhari'nya. La ta'khuzu. La ta'khuzu. Hu lain pula itu. Jadi ini ta'khuzu fi'il mudhari'. Kalau bahasa Inggris disebut ini adalah bentuk waktunya. Present continuous tense. Ada satu lagi untuk future continuous untuk masa akan datang. Jadi fi'il mudhari' itu waktu dipakai sedang berlangsung dan akan. Nah, ini fi'il mudhari'nya. Jadi la huruf nafi ini masuk ke 14-nya. Fi'il mudhari' itu 14. Kalau fi'il mudhari'nya ta'khuzu, fi'il madinya apa? Fi'il madinya adalah akhaza. Jadi dulu memang sudah pernah dipelajari mudhari 14 bentuknya atau dikenal dengan tasrif, putar-putarannya. Fi'il madinya juga 14, akhaza. Mudhari'nya coba perhatikan. Nah, ini seperti ini kan aslinya ini. Huruf mudhari itu kan alif, nun, ya, ta. Ana itu, ya. Alif, nun, ya, ta. Nah, di sini dipakai ya khuzu. Ya khuzu. Itu adalah fi'il mudhari'nya. Kalau akhaza, fi'il madinya. Ya khuzu, fi'il mudhari'nya. Sedangkan bentuk masdarnya, ya, bentuk masdar, bentuk benda adalah akhazan atau akhzan, ya. Akhazan. Akhzan. Jadi kalau diterjemahkan, kalau ya'khuzu sedang mengambil atau sedang menimpa. Nah, kalau akhaza telah mengambil atau telah menimpa. Nah, kalau akhazan adalah pengambilan atau timpaan. Nah, itu abstrak, ya.
Itu fiil masdar namanya. Lihat kata kerja fiil mudhari yang 14 yang dimasuki oleh la. Ini la-nya. Jadi apa tadi? Ya'khuzu. Masuk la. Ya. Kalau La. masuk la ya'khuzu. Ya'khudhu. Kalau masuk ke yang dua, la La ya'khuzani. ya'khudani. Jadi ini dibaca dulu ya sebelum kita masukkan la. Ya'khuzu, ya'khuzani, Ya'khudhuna. ya'khuzuna. Ta'khuzu, Ta'khudhu. ta'khuzani. Ta'khuzani. Ini Ya'khudhuna. ya'khuzna. 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 Kalau ini ta'khuzu, Ta'khudhu. ta'khuzani, ta'khuzuna. Terus ta'khuzina, ta'khuzani, ta'khuzna. ta'khuzna. Kalau ini aslinya sebenarnya akhuzu tapi akhirnya menjadi akhuzu. Ya, undang-undang begitu. Akhuzu menjadi akhuzu. Kalau nakhuzu. Berarti inilah maksud Ustadz tadi bahwa la ini masuk ke 14 bentuk fi'il mudhari. Ini dia. Tidak berubah, tetap biasanya. Jadi kalau dimasukkan la ya'khuzu, la ya'khuzani, la ya'khuzuna. La ta'khuzu, la ta'khuzani, la ya'khuzna. La ta'khuzu, la ta'khuzani, la ta'khuzuna. La ta'khuzina, la ta'khuzani, la ta'khuzna. La akhuzu atau akhuzu, sudah itu la na'khuzu. Apa arti akhaz? Artinya mengambil atau menimpa atau mengenai. Jadi kalau diterjemahkan ini, la ya'khuzu, tidak menimpa baginya. La ya'khuzani, tidak menimpa kedua. Jadi fi'il mudhari 14. Ini langsung bentuk tasrif 14 fi'il madi dari akhaza. Itu makanya Ustadz sebutkan kalau langsung ke sini belajarnya, besok bertukar lagi, ya para peserta didik bahasa Al-Quran pening. Itu maka disusun buku berdasarkan buku pelajaran 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti ini akan ditemukan model begini. Jadi kembali ke pelajaran kita di penggalan surah Al-Baqarah ayat 55 tadi, menerangkan untuk kenal kita kepada Allah, diperkenalkanlah Allah tidak menimpa terhadapnya ngantuk. Jadi diulang lagi, Allah tidak menimpa terhadapnya tidur. Nah, jadi pengertian tidak digunakan ke Allah dengan tidak digunakan juga kepada alam, jauh bedanya. Ya, jauh bedanya. Itu makanya belajar dari bahasa. Kata la sampai dengan la ini artinya tidak. Tidak. Ya, jika digunakan untuk selain Allah, maka pengertian tidak mengacu kepada masa atau waktu. Kalau selain dari Allah. Contoh, misalnya ini, la ya'khuzu. Tadi kan, la ya'khuzu ahmadan ju'un. Jadi tidak menimpa terhadap si Ahmad lapar. Jadi kalau dibuat kepada Allah, tidak menimpa terhadap Allah lapar. Beda itu. Kalau makhluk tidak menimpa terhadap si Ahmad lapar, tidak menimpa atau merasakan terhadap si Ahmad lapar. Tidak lapar mungkin sekarang. Akan tetapi sebentar lagi, besok, dan seterusnya lapar. Atau sebelumnya pernah lapar, sudah itu tidak. Bagi Allah, kata tidak adalah sebelum tidak pernah, dan sebelum, maksudnya ini, sebelumnya tidak pernah, dan sesudahnya pun. Ini maksudnya. Dan sesudahnya pun tidak pernah. Jadi itu bedanya. Pengertian beda dengan kata ganti tidak. Jadi itu makanya
bagi Allah kita kenal. Disitulah kita mulai mengenal bahwa Allah tidak pernah ada dia mengantuk dan tidak pernah ada dia tidur. Sebelumnya juga tidak. Akhirnya juga tidak. Jadi tidak pantas dia untuk itu. Nah, sekarang menjadi pelajaran bagi kita setelah diuraikan seperti itu oleh ayat, kan berarti tadi di ayat ini sudah diterangkan itu di atas ini untuk pengenalan kepada Allah, kan, lanjutan mengenal ma'rifatullah. Sudah kenalkah? Ma'rifah itu kan daripada dipakai di situ akhirnya nanti masdarnya irfan atau ma'rifatan. Nah, jadi pengenal itu, maka orang arif adalah orang yang sangat kenal kepada Allah. Jadi kalau demikian berarti kalau sudah ada ilmu itu sama dia, karena dipelajarinya bahasa Allah tidak ada sifat, tidak pernah dia mengalami mengantuk dan tidak pula untuk berikut dan sebagainya. Pokoknya tidak ada yang bagi dia itu. Maka setelah masuk di dalam pikirannya, dalam kajiannya, tapi bisa memang di dalam-dalami bahwa Allah disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada umpamanya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi keterangan tadi bahwa Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, dan tidak pernah dialaminya. Untuk itu yang mengalami itu hanyalah alam selain daripada Allah. Maka kalau sudah masuk ke dalam jiwa manusia dan itu perlu dimasukkan, apa yang terjadi? Coba terka, apa yang terjadi kalau itu sudah melekat di dalam jiwa manusia, bahwa dia sadar bahwa Allah, dia kenal, dia ma'rifah bahwa Allah tidak mengantuk, tidak tidur, dan tidak ada sifat itu sama dia. Apa yang terjadi terhadap diri manusia? Coba jawab. Dia merasa diawasi oleh Allah 24 jam. Ya, pada umumnya bisa dijawab banyak itu. Itu makanya tadi perlu dipelajari. Jadi kalau dia sudah sadar bahwa Allah itu salah satu cabang pengenalan ya. Orang kan masih payah belajar bagaimana ma'rifah Allah, bagaimana ma'rifah Allah. Padahal sudah diajarkan oleh ayat. Ya, orang masih banyak lari. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Itu salah satu metode juga. Ini kan sudah disebutkan. Kenalkah Anda Allah? Kenal apa? Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kapan itu tidak mengantuk, tidak tidur? Tidak ada sifat itu sama dia. Kalau itu sudah melekat, maka seseorang itu itulah namanya meningkat. Cuma orang menyebutkan, itu kan iman, percaya atau tidak. Sebenarnya itu terlalu ringkas. Yang sebenarnya itulah maksudnya, begitulah Allah. Jadi dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Tidaknya itu berbeda dengan tidak kita alam ya. Kalau kita hari ini tidak, besok iya. Kalau dia tidak, selanjutnya tidak ada. Jadi bagaimana datang kepada sikap manusia, maka apapun pekerjaan, bekerja bagus. Kenapa? Karena dia sadar bahwa Allah ya tetap menjaganya. Itu makanya pengenalan pertama kan disebutkan Allah la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Itu yang pertama, yang hidup lagi menjaga. Yang kedua adalah, ini lanjutannya, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tapi perlu diulang-ulang. Jadi datanglah dimanapun berada, apapun pekerjaannya bagus. Kemudian apa lagi? Dia jujur, apa lagi? Dia baik, apa lagi? Dia tidak merasa kecil hati, misalnya tidak kurang dihargai orang, tidak masalah. Karena dia sadar bahwa Allah mengetahui dia bahwa Allah itu, bahwa Allah bukan itu ya, bahwa Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Tapi kalau nanti dipelajari lagi, ayat 255 ini berarti ada hubungan ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya apa? Ayat sebelumnya yang jelas adalah bahwa ada kelompok orang di dunia ini sejak dari dahulu merubah-rubah isi kitab wahyu Allah
atau menambah-nambah huruf atau mengurang-urangi, dikatakanlah ini dari Allah. Kan sudah itu sebenarnya ada korelasi ayat bahwa sadarlah kamu bahwa Allah tidak pernah tidur dan tidak pula pernah mengantuk. Itu makanya kalau kita dibawa dalam hidup hari-hari, bekerja sungguh, kemudian hati gembira, kemudian tidak perlu pujian orang, tidak kecil hati kalau dihina orang, karena dia sudah yakin, sudah kenal sekali bahwa Allah la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Begitu ya. Jadi itu makanya Ustadz kemukakan apa bedanya la nafi ini digunakan untuk alam dengan digunakan untuk Allah. Jadi ada keterangan la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Jadi sering-sering dibaca nggak apa-apa. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Jadi Allah tidak pernah menimpa ngantuk dan tidak pernah dia ditimpa oleh tidur. Itu perlu dipakai oleh manusia di muka bumi supaya ada rasa kasih sayang, supaya jangan menyeleweng, supaya jangan terlalu besar hati, jangan terlalu kecil hati. Itulah maksudnya, makanya di sini. Selanjutnya ada tadi kata hu, kan adalah takhuzu dari segi tata bahasan hu ini, hu, ini kan nampak hu kecil ya. Hu ini kalau diperbesar, lihat diarabkan dulu ya. Kalau diperbesar hu, ini dia, kan nampak. Ini hu-nya itu namanya damir, kata ganti atau damir. Kata ganti. Jadi mengganti Allah. Itu maka di sini dipakai tadi la ta'khuzuhu. Ini damir, tapi ini damir ini fungsinya sebagai objek. Jadi objek pelengkap penderita, maka dibuatlah seolah-olah padahal sebenarnya bisa dibuat di belakang. Misalnya kan bisa saja la ta'khuzu sinatullah. Jadi tidak menyerang ngantuk terhadap Allah. Lemah bahasanya. Jadi kalau begini enggak. Supaya kenal ma'rifah tajam pengenal orang, tidak menimpa terhadap Allah. Jadi khusus Allah ini, kalau nanti dibuat seperti yang Ustadz buat ini gaya bahasa, ini salah. Salah seperti ini. Mestinya di sini Ahmad. Tapi kalau ditiru seperti Al-Quran seperti ini, itu makanya dalam bahasa Al-Quran. Jadi kalau begini pengertiannya, tidak akan menimpa terhadap si Ahmad lapar. Salah. Karena nanti Ahmad ini pasti ditimpa lapar. Kalau ditimpa lapar, maunya di sini. Itu makanya Allah dibuat hu-nya itu di sini. Ini tidak akan bisa lebih didalami kalau tidak mengerti seluk-beluk bahasa Al-Quran. Itu makanya sangat penting Ustadz sampaikan, seandainya generasi-generasi yang akan datang belajar dia dalam bahasa Al-Quran, maka lebih dalam paham agamanya. Lebih dalam paham agamanya, lebih halus jiwanya, lebih ada kedamaiannya. Jadi kalau tidak, nanti ada bermacam-macam jadinya. Jadi di sini pengertiannya hu di sini adalah jadi objek. Jadi kata ganti atau damir berfungsi sebagai objek atau maf'ul bih. Maf'ul bih namanya yang kena pekerjaan. Jadi setiap fi'il ada fa'il. Berarti pelaku. Pelakunya itu di sinatu tadi. Jadi tapi fa'ilnya di belakang dibuat. Ini kan di belakang. Mestinya kan dibuat di sini baru maf'ulnya di belakang. Ini enggak, maf'ulnya maf'ulnya lebih duluan. Ada maksud tertentu itu. Ya, ada maksud tertentu. Jadi setiap fi'il ada fa'il atau pelaku dari fi'il. Fa'ilnya kata sinatun. Itu makanya sinatun dipakai. Karena itu kalau kita belajar bahasa lagi, itu makanya fi'ilnya tak khuzu. Jadi tidak boleh dipakai ya khuzu. Mesti tak khuzu. Itu masih rumit. Makanya perlu pembuktian belajar haza, zalika, tilka dulu polanya. Ya.
Jadi di sini itu makanya fa'ilnya sinatun. Jika diterjemahkan menurut jalan bahasa Arab, menurut bahasa Arab ya, la ta'khuzuhu sinatu wala naum, berarti terjemahkan menurut jalan bahasa Arab. Tapi nanti orang dalam bahasa lain, terutama seperti bahasa Indonesia, dikritik orang salah kalau begitu katanya. Tapi kalau bahasa Arab, terjemahnya begini, tidak ya akan, jadi tidak akan menimpa. Jadi begitu sebenarnya, tidak menimpa akan, jadi sebenarnya kan tidak akan menimpa akannya atau terhadapnya Allah, apa yang tidak menimpa, ngantuk. Kenapa didahulukan di sini Allah? Karena selain dari Allah pasti ditimpa ngantuk. Itu hebatnya. Jadi itu makanya namanya ma'rifah, yaitu irfah atau irfan. Jadi kenallah Allah. Cuma untuk sampai nanti ke tingkat kenal itu, itulah ilmu. Yang sebenarnya ilmu itu sebenarnya. Cuma dalam Al-Quran nanti kalau bertemu, bahwa dalam Al-Quran itu disebut yang diberi Allah ilmu. Jadi ilmu yang diberikan Allah sebenarnya ilmu yang kenal sebenarnya kepada Allah, ma'rifah. Adapun ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu pendukung, bukan itu maksudnya. Itu makanya yang paling berbahagia hidup kalau ilmu ini sudah dapat. Kalau ilmu ini maksud ilmu untuk kenal Allah itu sudah dapat, ma'rifatullah itu yang ilmu, berbahagia. Tapi kalau selain dari ilmu, ya bahagia fata morgana. Itu makanya sekarang kita lihat berbagai-bagai metodenya, apalah hidup ini, apalah macam-macam. Sebenarnya itu. Jadi kalau diterjemahkan menurut jalan bahasanya itu ya tidak akan menimpa. Jadi akannya itu kan menurut tata bahasa, atau tidak sedang akan menimpa terhadap Allah atau terhadapnya Allah apa ngantuk, dan tidak pula menimpa tidur. Jadi itu maka dalam bahasa di sini sinatun fa'il, fungsinya sebagai fa'il, waw yaitu dan, fungsinya sebagai huruf sambung atau huruf ataf. Ya berarti diulang lagi, la tetap tidak artinya huruf nafi. Sedangkan naum tidur fungsinya sebagai fa'il juga. Jadi aslinya kalau dibuat berarti berulang-ulang dia. Jadi la ta'khuzuhu sinatun, diulang lagi la ta'khuzuhu naumun. Nah, begitu. Jadi itu ya. Jadi anak-anak Bapak dan kaum muslimin muslimat, kalau lihat tafsir ini antara lain yang Buya kutip seperti dari almarhum Nawawi Banten rahimahullah. Ini dia la ta'khuzuhu sinatun, ai katanya, ai itu maksudnya nuas ini tidur. Jadi sinatun itu yang diberinya penjelasan nuas. Maka sering orang kalau sudah terasa berat ya ghalabatin nuas itu mengantuk. Kalau wala naum itu sakil itu berat. Orang tidur itu kan perasaan berat gitu. Fasagalahu, sagala maka menyibukkan orang itu karena keberatan itu dari pengaturan. Jadi dan urusan. Jadi apa yang ditanya kadang-kadang nggak beres, yang dipegang lepas karena sudah ngantuk. Itu makanya ada korelasi ayat nanti bahwa Allah tidak pernah ada dan tidak akan ada untuk itu. Itu yang perlu dicamkan. Jadi kemanapun kita pergi, ada optimisme, ada kebaikan, ada penuh kedamaian, penuh kebersamaan, penuh damai. Jadi itu sebenarnya makanya Buya sangat ingin sekali seandainya orang mengerti semuanya isi Al-Quran, bukan mengutamakan atau menonjolkan kefanatikan saja, sungguh ya kita penuh kedamaian dalam hidup. Jadi kesimpulannya, wal hayyul qayyum kalau disimpulkan ya, dia yang hidup lagi menjaga, huwa la ta'khuzu sinatu wala naum, huwa la ta'khuzu sinah, dan dia tidak pernah ditimpa terhadapnya ngantuk, huwa la ta'khuzu naum, dan tidak pernah ditimpa terhadapnya tidur. Jadi dia yang hidup lagi menjaga, dia yang tidak ditimpa ngantuk, dia yang tidak ditimpa tidur. Makanya Buya tulis di terakhir diskusi-diskusi kecil tentang 3 pokok ini, kita punya akal dan dapat berpikir titik-titik. Biasanya
kalau sudah sering kita pahami itu, jauh dari kekecewaan hidup, jauh dari kesombongan, kemudian andai kata, ini jadi persoalan, andai kata nanti teman kita sendiri atau rekan-rekan kita tidak terterima oleh dia, ya kita biasa-biasa saja. Memang itu kan sudah disebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk paham. Qad tabayyana rusyd. Nanti kecerdasan itu muncul, maka pergaulan baik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makanya dia adalah sebagai uswatun hasanah. Sampai di sini pengajian kita dulu. Maka di sini ada Buya tuliskan, apa kebaikan bagi kita, apa pula keburukan jika diabaikan, apa obat yang sangat bermanfaat bagi jiwa. Jadi itu kalau dipelajari, Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Jadi bisa ditulis 1, 2, 3. Makanya kuncinya adalah laisa kamisli syai'. Ini ada ditanya orang, Ustadz, kok sudah pakai laisa kok tidak syai'an? Jadi wajar saja ditanya. Jadi Ustadz jawab, ini susunannya kan subjek predikat sudah terbalik. Aslinya kan syai'un kamislihi. Sebutannya pun sebenarnya huruf jar. Ada pula mudhafun ilaih. Sedangkan pelajaran kita masih haza kitabun, hazi Aisyah. Jauh masih miskin. Jadi mendadak menjadi orang kaya nggak bisa. Jadi harus cari ilmu itu lambat-lambat ya. Mari berdoa, mudah-mudahan anak-anak Bapak dan kaum muslimin muslimat ya sabar, tabah, ulet, mempelajari, nanti kalau sudah kuat baru terasa itu indahnya. Keindahan itulah nanti yang dibawa untuk ke akhirat, ke surga. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'ani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.